wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kepada kaum muslimin muslimat yang berada, bahwa kita telah tahu untuk melaksanakan ibadah bulan puasa atau yang dinamakan puasa Ramadan, kita harus menjaga kualitas ibadah kita agar sepenuhnya bisa bernilai ibadah dan bisa terjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan, baik membatalkan puasa maupun membatalkan pahala puasa itu sendiri. Untuk menjaga kualitas ibadah kita, seyogianya kita mengetahui segala hal atau sesuatu perkara yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Di dalam kitab fikih dan diterangkan bahwa sesuatu hal atau beberapa hal yang bisa membatalkan puasa ada 10 perkara. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu benda atau apapun yang melewati tenggorokan atau lewat mulut sampai kepada jauh atau perongga tubuh. Ini bisa membatalkan puasa apabila dilakukan secara sengaja. Yang kedua yaitu memasukkan benda apapun juga, seperti halnya masuknya benda ke dalam jauh, yaitu benda yang masuk ke dalam tubuh bagian atas atau kepala, misalkan memasukkan benda lewat telinga atau lewat hidung, itu juga bisa membatalkan puasa. Yang ketiga adalah memasukkan sesuatu benda atau alat medis atau pengobatan yang sekiranya memasukkannya tersebut melalui jalan depan atau belakang atau kubul atau tubur, itu bisa membatalkan puasa. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu muntah secara sengaja. Di sini bisa mereaksi tubuh kita sendiri sekiranya bisa muntah atau bagaimana, yang sekiranya tersebut adalah disengaja, itu juga bisa membatalkan puasa, kecuali kalau muntahnya itu tidak dalam kesengajaan. Asalkan sesuatu yang telah melewati mulut untuk keluar ini tidak tertelan kembali ke dalam tubuh kita, itu tidak bisa membatalkan puasa. Yang kelima yaitu berhubungan badan dengan istri atau yang biasa disebut jima dalam siang hari dalam keadaan bulan puasa. Ini juga bisa membatalkan puasa. Bahkan para ulama untuk menetapkan resiko jima atau berhubungan badan dengan istri, itu ada risiko tersendiri yang terbilang sangat berat, yaitu apabila seorang batal puasanya karena jima, maka orang tersebut harus menggantikannya dengan puasa 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan. Atau sekiranya dia tidak kuat, maka dia harus menggantikannya dengan memberi makan atau memberi sedekah, itu istilahnya membayar kifarat ya, kepada orang fakir miskin. Satu orangnya adalah 1 mud atau 600 gram. Ini dikasihkan kepada fakir miskin. Itulah risiko yang diambil atau yang harus dibayarkan ketika seseorang batal puasanya dengan berhubungan badan atau berjima dengan istrinya. Yang selanjutnya atau yang ke-6 adalah inzalul mani atau keluarnya air sperma dari tubuh seseorang atau dari seorang itu sendiri dengan kesengajaan, entah itu dengan mubasyarah, berhubungan kulit dengan lawan jenis sehingga bisa mengeluarkan mani itu sendiri, atau dia melakukannya dengan sendiri atau lebih terkenal dengan sebutan onani atau mengeluarkan air sperma sendiri, itu bisa membatalkan puasa, kecuali kalau keluarnya itu tidak dalam kesengajaan. Misalkan orang tersebut bermimpi atau ikhtilam, itu tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh yaitu bagi orang perempuan itu haid. Jika di tengah-tengah perjalanan dia menjalankan puasa, dia keluar darah haid, maka
batal puasanya. Yang ke-8 yaitu nifas. Apabila seorang melahirkan di dalam bulan Ramadan terus dia mengeluarkan darah nifas, maka otomatis batal puasanya. Yang ke-9 adalah junun atau gila. Apabila ada seseorang di dalam tengah-tengah menjalankan puasa, tiba-tiba dia menjadi gila, nah ini juga batal puasanya. Dan yang terakhir adalah murtad atau ar-riddah, keluar dari Islam, atau sesuatu yang bisa dia berisiko tentang keimanannya atau keluar dari Islam. Misalkan mengingkari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama, atau misalkan dia mengingkari Al-Quran atau nabi-nabinya Allah, itu juga bisa membatalkan puasa karena terbilang dia telah murtad atau keluar dari Islam. Itulah hal-hal yang telah kami terangkan di depan, bahwa sesuatu hal tersebut apabila dijalankan seorang di tengah-tengah menjalankan puasa, maka bisa membatalkan puasa itu sendiri. Untuk itu marilah kita kaji, marilah kita pelajari hal-hal yang demikian, sekiranya bisa terjaga dari diri kita agar puasa kita tetap lanjut, tetap jalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun yang bisa menjadikan puasa itu sendiri batal. Dan akhirnya apa yang telah kami terangkan semoga menjadikan manfaat bagi kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.